Di saat pelarian pertama, dalam keadaan hujan deras, pelaku itu masuk ke hutan. Ada informasi dari masyarakat, kami melakukan penyergapan, tetapi bisa lolos. Tertinggal di situ sendal dan juga tas yang ada di salah satu rumah di dalam hutan. Itu juga bagian dari barang bukti yang cukup banyak kami temukan di TKP pertama saat penyergapan. 2 hari kemudian ada informasi lagi, kita upayakan penyergapan lagi, tapi lolos lagi. Yang bersangkutan sudah berpindah tempat lagi dan juga masuk ke hutan. Tim melibatkan tidak kurang dari 70 orang tim gabungan dari Polres, dari Polda, dan dari Baris Krim Teknis. Itu juga dengan K9 juga untuk menelusuri hutan. Ternyata sudah berbalik lagi informasinya ke perkampungan lagi. Itu dari ke-7. Dari ke-9 kami dapat informasi lagi ada seseorang yang melihat di salah satu tempat tertentu, tapi saat kita datangi juga lolos lagi, berpindah lagi. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian kita berdalam di hari yang ke-11 ini ada di atap rumah kosong di dekat perkampungan di wilayah Kali Tanam. Jadi wilayahnya antara Kali Tanam dan Pasar Gelembang. TKP area Kali Tanam, pembunuhannya di Pasar Gelembang, penemukannya lagi Kali Tanam. Tidak jauh-jauh, tapi pencariannya relatif jauh karena pelariannya putar-putar masuk keluar hutan relatif jauh. Mungkin informasi awal yang bisa saya sampaikan dalam proses kejadiannya sampai penangkapannya seperti itu. Dan nanti akan kita sampaikan di barang bukti yang ada di depan ini apa saja yang dipergunakan untuk menjerat, apa saja yang di dalam tas tersangka dan seterusnya, dan beberapa pakaian yang diperkirakan milik korban dan juga milik tersangka. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan. Silakan satu persatu. Saya Andri Pak dari media Viva.id. Berangkat apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, 10 hari pelariannya tentu saja dia membutuhkan logistik. Nah, yang mau saya tanyakan, selama 10 hari itu, karena mengingat wilayah jelajah pelariannya tidak begitu besar ya, areanya di situ saja, dan tentu saja dia membutuhkan asupan pangan. Apakah berdasarkan keterangan sementara dari para saksi atau tersangka atau barang bukti yang kita temukan, ada yang membantu nih untuk soal logistik, karena wilayah jalannya keluar masuk hutan ke rumah, karena dalam status buron sangat sulit rasanya kalau dia akan survei sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab satu-satu ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kami informasikan bahwa tersangka ini adalah juga karyawan listrik dan pasti punya gas, punya uang, punya gas. Yang dibawa terakhir saat dia melakukan itu masih punya uang terakhir, dia masih membawa 200.000 rupiah. Dia putra daerah, dia tahu medan persis, masing-masing punya kawan juga. Ini yang saya katakan. Kalau namanya logistik itu kan kita tidak serta-merta kemudian adanya pengakuan saya dibantu oleh si asli di sini. Karena yang dicari makanan, dia bawa uang, belum tentu tahu juga penjual itu bahwa dia pelaku kejahatan. Tapi minimal, ya selama pelariannya dia berupaya logistik itu dipenuhi dengan berbagai cara, meminimalisir pengeluaran, tetapi juga mempunyai uang.
Bahkan ada yang kata uang itu sudah berakhir 200.000 gaji terakhir itu, bisa saja dia menemui kawan atau menemui keluarga yang lain di mana tempatnya, karena memang yang bersangkutan adalah domisili di wilayah itu. Ini masih kami kembangkan. Tetapi setidaknya kalau berkaitan dengan logistik, memang jalur logistik sudah kami terus saat yang bersangkutan masuk ke hutan. Tetapi kelihatannya menguasai medan itu satu di antara sulitnya kami melacak. Artinya dia tahu lubang-lubang tikus, lubang-lubang semut yang dia harus lari kemana dan dia mencari makan arahnya kemana. Tetapi dengan banyaknya personil yang kita libatkan dan melakukan satu pencarian penumpang, akhirnya gerakan tersangka tidak bisa menguasai. Dan akhirnya hanya bisa tersembunyi di atap itu, harapannya penyidik atau pintar tidak akan menemukan di situ. Tapi kembali lagi pada kontribusi masyarakat. Masyarakat akan memberikan informasi karena berdasarkan apa yang dilihat. Kalau melihat sosok kemudian naik turun, dan mungkin juga ada di atap selamanya, bukan tikus yang misalnya, dia manusia yang perlu makan, pasti bisa jadi malam turun, cari makan, dan lagi naik lagi. Tapi kan masyarakat juga tahu pelarian itu akan cari. Akhirnya dari informasi seperti itu, dari habis itu bisa kita tangkap pelakunya. Ini kaitannya dengan logistik. Jadi kembali lagi, dia bukan sembarangan. Tersangka juga dia bekerja, dia juga ada punya gaji atau punya upah. Dan saat pelarian menurut pengakuannya masih membawa gaji terakhir, upah terakhir 200.000 rupiah. Itu yang sampai kemarin diminta untuk memberi kebutuhan logistik. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum, saya Melani dari Antara TV, Pak. Ini izin saya mau bertanya, apakah sudah ada pengakuan dari tersangka motif apa dia membunuh dan memperkosa itu? Karena sebelumnya itu tidak dapat kabar bahwa ini ada masalah asmara, artinya cintanya ditolak oleh korban. Apakah ada pengakuan seperti itu? Terima kasih. Akan kami kembangkan juga di dalam pendalaman ini apa yang menjadi motif. Memang tidak mudah mencari informasi yang akurat motifnya apa. Tapi dari pengakuan sementara tersangka, memang niat untuk memperkosa itu muncul saat itu. Jadi di saat sore hujan deras itu, berempat tersangka bersama dengan kawannya ini saat memanggil korban ini, dia tujuan awalnya memang hanya ingin membeli gorengan yang makanan yang dibawa oleh korban. Tetapi saat berempat ini berpisah, kemudian hanya satu orang yang tersangka ini menyangkut di jarak kurang lebih 200 meter. Setelah 200 meter di korban ini berjalan pulang pukul 18.50 itu baru disangkut, kemudian dihadang lah di salah satu TKP, di salah satu tempat itu. Tujuannya untuk memperkosa. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa, tapi dengan menyekap itulah mungkin kita masih mendalami dari perjalanan itu, apakah di situ hanya pingsan atau kemudian meninggal. Karena tersangka pun tidak tahu, yang pasti melihat saat 6 menit disekap ditutup karena pernapasan itu kemudian tidak sadarkan diri, kemudian baru diseret ke atas 300 meter baru diperkosa di situ, diikat tangannya, kakinya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada informasi di awal, itu pastinya juga akan kami dalam apakah ada cinta titulah dan sebagainya itu kemudian bagian dari informasi yang kami teliti nanti ada korelasinya dengan itu. Kesimpulannya dari keterangan ini kami masih menjawab dengan realitas jawaban dari tersangka bahwa yang bersangkutan hanya ingin memperkosa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.